Horas, balik ke akademi. Ya, akhirnya sesuai dengan prediksi kita ya, pra peradilan Roy Suryo yang kedua ini ditolak. Jadi penersangkaan Roy Suryo ini tetap sah dan harus dibawa ke pengadilan persidangan pokok perkara. Inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, mengingat Roy Suryo ini sangat percaya diri bahwa dengan keahliannya dan penelitiannya yang diklaim dia sendiri bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Jadi tersisa keraguan hanya 0,1 ya, 0,1%. Kalau di dalam ilmiah itu sudah apa itu? Sudah confirm bahwa menurut Suryo ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, kita kan sudah prediksi kemarin, mengingat saksi yang dibawa juga ya dua orang, ya hanya dua orang konten kreator yang mendasarkan hidupnya penghasilan bulanannya ya dari isu ijazah Pak Jokowi ini. Ya, ketika mereka beralih ke isu lain, kontennya 1.000 views pun tak laku. Jadi dua saksi yang dihadirkan ya itu adalah ya saksi konten kreator yang selama ini mengekor ke Rosuryo, ya, mengekor dan hidupnya sangat bergantung pada Rosuryo. Jadi wajarlah mereka menjadi saksi untuk Rosuryo. Apalah gunanya kedua konten kreator itu sebagai saksi coba? Hanya mengatakan tidak tahu, tidak tahu. Apapun yang dijawab, hampir semua dikatakan tidak tahu. Apakah Anda pernah melihat, menyaksikan bahwa Rosuryo memanipulasi, mengubah, bla bla bla? Tidak tahu katanya. Ya, ya tentu tidak ada keyakinan hakim yang didapatkan dari kedua saksi tersebut. Ya. Ntar lagi, seperti saya bilang, ada orang lain nanti dijadikan saksi juga, diambil dari Lapo Tuwek. Ya, ayo le, ayo jadi saksiku le. Yang menyatakan tidak tahu Roy Suryo melakukan manipulasi atau mengubah, ya tidak tahu. Inilah. Oleh karena itu ya mereka akan mengajukan apa pra peradilan ketiga keempat padahal sudah dikatakan oleh hakim ya keputusan kemarin itu bahwa ada upaya yang nyata untuk menunda-nunda pemeriksaan pada sidang pokok perkara. Itu sudah jelas dinyatakan hakim, ya. Inilah mereka, hakim yang sama ya minggu lalu, ya bahkan sehari sebelum hakim kemarin itu yang sama itu, ya, pada saat prapit pertama mereka puja-puji hakim dengan kecerdasan, hakim Iketut Darpawan itu ya, uh, dengan kecerdasannya luar biasa, bahwa hakim itu memutuskan dengan sangat bijak, ya. Mereka mengatakan masih ada keadilan tersisa tegak di Republik ini. Mereka puja-puji minggu lalu, ya, sampai sehari sebelum keputusan Prapit kedua itu masih mereka puja-puji. Baik Refli Harun, si pengacara pasal, penghafal pasal, Roy Suryo dan lain-lain. Eh, setelah hakim yang sama ini menolak permohonan mereka, gugatan mereka, dan menyatakan memutuskan bahwa penersangkaan Roy Suryo itu tetap sah terkait dengan pasal 32 lah, 35, entah pasal berapa lah itu. Ya. Mereka langsung apa? Kritik sepedas-pedasnya. Lupa mereka bahwa hakim yang sama itu mereka puji dengan kecerdasan, kebijakan, kebijaksanaan yang luar biasa. Ya. Setelah ditolak, langsung mereka kritik, bahkan mau dilaporkan ke komisi yudisial. Ya. Inilah mereka ketika keputusan itu menguntungkan mereka, langsung dikatakan keadilan masih tegak di Republik ini. Ketika keputusan itu tidak berpihak kepada mereka,
mau dilaporkan hakim ini ke Komisi Yudisial. Inilah saya bilang orang-orang yang nggak ada otaknya. Ya. Modal kalian pun saksi cuma apa? Cuma konten kreator. Apa itu keilmuan digital manipulation pun nggak tahu. Mau dijadikan saksi. Saya kan udah bilang, mereka itu tidak punya saksi. Ya itu aja nanti saksi mereka. Golongan mereka itu aja nanti saksi mereka. Lihat aja nanti di persidangan. Baik Rosuryo maupun Tifa. Itu aja nanti dijadikan saksi. Ya, konten kreator itu yang bersama mereka. Mereka nggak punya bukti, nggak punya saksi fakta, apalagi ahli. Ya. Oleh karena itu, ya harusnya kita berharap ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menjadwalkan persidangan pokok perkara untuk Rosuryo juga. Ya jangan sampai seperti dikatakan hakim kemarin, Pak Ikutut, ya, jangan sampai pra-peradilan ini disalahgunakan untuk menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Adalah besok pra-peradilan minta ganti rugi atau ganti untung. Pra-peradilan keempat lagi apa aja dibuat-buat. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu lagi nih. Mereka yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung jadwalkan ya tanpa menunggu mereka mengajukan pra-peradilan yang sudah nggak ada gunanya. Ya seperti hakim Iketut itu kemarin. Ya enggak. Jangan sampai pra-peradilan ini sebagai upaya untuk menunda-nunda terus. Harusnya apa kan biar saya mau lihat dulu ya bagaimana upaya pembelaan dari Rosuryo maupun pengacaranya, seberapa hebat mereka beracara, seberapa hebat mereka bisa menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti, bahkan ahli-ahli. Ya, kalau cuma cuap-cuap begitu aja di media siapapun bisanya. Ya, siapapun bisanya. Ya, sekarang bisa nggak menghadirkan saksi, menghadirkan bukti yang membantah dari saksi ahli maupun bukti, ya, baik saksi, baik ahli maupun bukti dari pihak jaksa. Kan begitu. Bisa nggak menghadirkan mereka? Saksi yang membantah, saksi bukti yang membantah, dan ahli yang membantah itu. Gitu, itu yang menarik. Ya, dan itu sangat fair. Ya, kalau takut, udah katakan aja, ya saya memang sok-sokan, ya kan, ikut-ikutan. Saya sok-sok jago, Panggar jago, kan gitu. Ya kalau kita melihat lagi kasus ini, ya itu kan karena blog video saya mendomplenglah Rosuryo ini. Video saya saat itu di Bali Academy sekitar Maret 2025, saya menganalisa font identification dari skripsi yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. Lalu saya lakukan font identification. Ya, saat itu saya pakai saya cari juga dengan text editor maupun operating system saat itu tahun 1984, dan kesimpulan saya Times New Roman saat itu, gitu loh, ya. Lewat phone identification berbasis AI maupun yang non AI ya seperti shift ya, skill, invariant, future, transform. Dan saya salah menyimpulkan saat itu, langsung saya jump into conclusion bahwa itu berasal dari digital font Times New Roman. Saya buatlah konten itu, viral lah. Saya nggak tahu viral secara natural atau memang diviralkan oleh orang-orang yang berkepentingan di situ. Ya, mendomplenglah Rosuryo ini. Dia katakan di akun X-nya atau di mananya lah gitu. Atau di tulisannya di mana gitu ya. Atau membuat video, saya juga nggak tahu. Dia bilang saya juga telah melakukan hal yang sama tahun sekian katanya. Saya sudah menduga itu ada kejanggalan bla bla bla. Disitulah Rosuryo mendompleng dari analisa saya. Padahal dia tidak melakukan analisa apapun. Cuma secara kasat mata aja dia bilang ini aneh, font itu kan gitu, ya. Dia nggak bisa program, nggak bisa apapun, ya.
Jadi mendomplenglah dia sehingga karena viralnya video saya itu ya di Bali Academy, akhirnya TPUA menginisiasi silaturahmi ke UGM maupun ke Solo. Gitu, diundanglah Rosuryo. Ya, Tifa ini nggak ada yang ngundang. Nggak tahu tiba-tiba ada di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Baik TPUA tidak mengundang Tifa. Tifa ini pun saya pertanyakan, kok bisa dia ada di ruang 109 di depan itu, di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, ya 15 April 2025, padahal yang diundang saya dan Rosyuro saja. Kok bisa Tifa itu muncul di situ? Dipertanyakan oleh Damai Hari Lubis dan tim TPUA. Itu loh. Apakah yang mengundang juga Rosuryo? Rosuryo saja sudah menjadi undangan. Kalau benar dia yang mengundang Tifa, dia berarti kan ini orang undangan mengundang orang lain. Tamu tak diundang. Ya, Tifa ini kan kacau itu. Ya, Tifa ini bisa dikatakan sebagai penyusup. Kenapa dia tidak pernah diundang oleh TPUA untuk hadir di Fakultas Kehutanan UGM 15 April 2025. Itu loh. Jadi dia itu pendompleng, penyusup Tifa ini. Siapakah yang mengundang Tifa ini? TPUA nggak ada. Dalam surat undangan nggak ada nama Tifa. Ya. Tetapi dari sebuah podcast, kok Rosyuro sudah kontek-kontekan dengan Tifa. Ya. Tanggal 15 April 2025 itu. Kan bisa jadi Rosyuro ini yang mengundang Tifa. Apa agenda mereka? Kan begitu. Ya. Jadi Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harulubis itu harus diluruskan itu siapa yang mengundang Tifa. Harus ditanyakan kepada Rosyuro. Kok bisa kalau benar Rosyuro yang mengundang Tifa, mengajak Tifa, Rosyuro saja pun undangan. Sok mengundang orang lain. Kan Pangkerjago itu namanya. Ya. Oke pemirsa, segitu dulu apa saya. Ya, statement Rosyuro apa itu dia bilang, berapa kali saya bohong nggak hadir ke rakyat bersuara. Ngapain saya bohong Rosyuro? Ya, nggak ada kewajiban saya hadir di rakyat bersuara kecuali di sidang nanti. Itu loh. Ya, saya bisa menolak. Kenapa rupanya? Kan memang harus hadir. Kalau di sidang nanti saya hadir. Ya, kalau dipanggil oleh jaksa atau hakim, ya pasti saya hadir. Ngapain pula takut sama kau? Ya, terdakwa. Ya kan? Ngapain saya takut sama terdakwa Rosyuro? Nggak ada, nggak takut saya. Ya, nanti malam rakyat bersuara. Ya bawa itu duit amplopmu yang kau buang ke lantai itu. 5 juta atau 6 juta. Ya, jangan ngomong kosong kau. Waktu saya nggak datang, pura-pura lah kau taruh amplop-amplop itu. Ya kayaknya amplop kosongnya katanya Bang Jagri itu. Ya, amplop kosong. Bawa nanti uang apamu itu yang kau lemparkan ke apa itu, ke lantai itu terkait dengan biaya brand ambasadormu itu. Ya, jangan kau hina-hina saya, ya, hina-hina semua orang, tapi uangnya kau terima. Bawa nanti itu, buktikan bahwa kau punya mental untuk mengembalikan uang. Saya tunggu nanti malam. Dan ingat, siapa yang takut sama kau? Ya, siapa yang takut? Besar kepala kau, Roy. Hanya karena emak-emak itu sering datang mendukungmu. Ya, ya, hanya karena Ugrosono selalu ada di sisimu. Ya, kau kira saya takut? Ya, ngapain saya takut sama terdakwa? Urusin saja persidangan pokokmu. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya tentu penjara berpotensi menantimu. Gitu. Ya, ya nanti kan apa? Itu ada vonis bebas atau bersalah. Kalau bersalah ya penjara. Itu aja kau harusnya sibuk. Ngapain kau ngurusin orang lain? Ya, fokus cari ahli digital forensik. Kalau ada uangmu, ya jangan berharap kau gratisan. Siapa pula yang mau membela kau gratisan? Ya. Ahli apa itu? Yang ahli undang-undang ITE.
ya bukan ahli IT ya, ini ahli undang-undang ITE. Ya, itu kan minta bayaran juga biar kau tahu, ya, minta fasilitas, ya, ada bayarannya, nggak gratis Roy, ya, yang kau bilang-bilang itu. Jadi semua persidangan itu mahal, ya kan? Siapkan danamu, ya, jual rumah atau apa yang ada, karena biaya ahli itu mahal, mahal Roy. Fokus di situ, itu siapkan. Karena saya lihat setelah penolakan kemarin itu, kulihat ya setelah ditolak oleh Pak Ketut gugatan kalian, kau kulihat udah mulai pusing, ya, udah terbayang biaya yang dibutuhkan selama persidangan, sekian nanti ahli, cari ini, ya kalau ada yang mau, udah pusing. Karena sidang pokok perkara pasti berlangsung, entah kau tunda-tunda sampai berapa kali prapit, yang pasti sidang pokok perkara itu pasti berlangsung. Kau akan duduk sebagai terdakwa, dan disitulah akan kau sesali semua, ya, bahwa kau telah menipu semua rakyat yang sekarang mendukungmu. Padahal kau nggak punya keahlian di situ, nggak punya kompetensi di situ, nggak punya kepakaran di situ, apalagi penelitian di situ. Ya, kau hanya lulusan Visipol yang tidak ada relevansinya dengan telecommunication dan mathematics. Nggak ada satu mata kuliah pun kau tempuh mata kuliah telekomunikasi dan informatika. Bahkan kau nggak bisa programming sama sekali. Dan tentu sudah makin nggak bisa tidur. Kenapa? Ya terbayang dana persidangan, ya, uang kertas, fotokopi segala macam, uang makan siang para pengacara memang gratis. Ya berapa pengacaramu itu masa nggak makan siang? Masa mereka bayar sendiri-sendiri? Ya biaya ahli, belum lagi nanti biaya hidup di penjara. Ya makanya saya selalu bilang, saya nggak bermusuhan sama kau Roy. Ya saya justru sayang sama kau. Saya sadarkan kau. Supaya apa? Udah minta maaf aja. Saya kok yang menganalisa phone identification itu. Ya. Awal ini semua menjadi viral seperti ini. Karena analisa saya di video saya di Baliga Academy Maret 2025. Saya analisa phone identification pakai SIP, Scale Invariant Feature Transform. Ya, terus saya hubungkan juga dengan text editor saat itu. Terus operating system saat itu, Apple Macintosh dan DOS ya, disk operating system, PC DOS saat itu. Itu ya. Jadi penelitian itu kalau Anda peneliti ya di situ dikorek. Ya. Ada nggak sebelum digital Times New Roman? Oh ada Times Roman kapan? Dikembangkan oleh siapa? Adobe, teknologi font apa? PostScript, keluarga apa? Type 1 dan Type 2 ada. Oh maka kita bisa salah. Ya udah, ini Anda bilang skripsi palsu cuma ngomong tok. Nggak ada metodologi ilmiah sama sekali. Dan semua tertipu, banyak yang tertipu. Tapi semakin banyak udah makin sadar ya. Ya dengan kekasaran mulut Rosuryo semua dihina, semua direndahkan, seolah-olah dia yang paling pintar di republik ini, padahal cuma lulusan Visipol, mengaku pakar telematika, ya. Tetapi sok-sok paling hebat sendiri. Ya tunggu aja kok nanti dikuliti oleh 4 ahli digital forensik dan ahli-ahli lainnya. Saya nggak tahu berapa banyak, 26 katanya. Ya, mungkin ada ahli kimia lah, ya tentang menganalisa uji karbon, ya, tentang jenis tinta, usia tinta, jenis kertas, usia kertas, dan dikomparasi dengan 14 ijazah lainnya pembanding tahun yang sama di Fakultas Kehutanan UGM. Ya kalau sudah identik semua ya sudah, ditambah legalitas dari UGM, selesai. Berarti apa? Otentik. Identik, keidentikan dari bahan ditambah legalitas UGM, maka itulah otentik. Kan begitu. Ya udahlah, memang aslinya ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya. Ya. Orang bisa salah, Roy. Orang bisa salah.
tapi yang mempertahankan kesalahannya demi tujuan politik seperti kau, maka inilah namanya kedunguan yang absolut. Dungu absolut kau. Horas, sampai jumpa.